Bangkitnya Dataran Hitam Bab 281, Rumah Sakit Masa Depan di Kota Kering. Saat Minos berada di kantornya membaca informasi terbaru dari Kota Kering, Dilian dan Eda saat ini sedang bersama, berjalan-jalan keliling kota. Dua orang yang tampak setengah baya itu berpakaian formal, seperti yang diharapkan dari individu dengan status mereka. Kepala pelayan itu mengenakan setelan hitam ketat yang cocok dengan kumisnya yang menonjol. Di sisi lain, pengawal Abi tidak mengenakan baju besi tradisionalnya. Lagi pula, dia tidak sedang bertugas saat itu, dan Kota Kering bisa dianggap cukup aman saat ini. Abi diam-diam berkultivasi di ruang budidaya mansion Minos, jadi Eda memanfaatkan waktu luang ini untuk berjalan-jalan bersama teman lamanya. Eda mengenakan gaun katun abu-abu dengan sedikit embos tetapi tidak terlalu mencolok. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan melihat bunga-bunga kecil di pakaian itu. Bagaimanapun, keduanya berjalan bersama, melalui jalan utama Kota Kering, sambil berjalan bergandengan tangan, seperti yang dilakukan pasangan. Keduanya tampak tidak terburu-buru dan berjalan menyusuri salah satu trotoar tempat itu, dari sana mereka bisa melihat pemandangan kota dan pergerakan jalanan dengan tenang. Ada jalur tertentu di jalan itu, di mana terkadang orang-orang berlarian seolah-olah mereka terlambat untuk sesuatu yang penting. Ada juga 4 jalur utama di tengah jalan, tempat gerbong melintas dari arah berlawanan. Meski belum banyak orang yang mampu memiliki transportasi jenis ini di kota Minos, namun sudah ada beberapa yang mampu melakukannya. Dan cukup bagi setiap warga setempat untuk melihat 1 atau 2 orang melewati jalanan hampir setiap saat sepanjang hari. Dan sementara gerakan itu menghibur mereka berdua, angin melewati wilayah itu, mengguncang pepohonan di antara sisi jalan. Ini adalah perasaan yang menyenangkan dan membuat tamasya seperti yang dilakukan keduanya menjadi lebih baik. Ketenangan merasakan kesegaran yang dibawa oleh arus udara, suara-suara yang dikeluarkan pepohonan yang bergoyang, dipadukan dengan rangsangan visual membuat siapapun merasa nyaman. Bagaimanapun, keduanya mengikuti sambil bergandengan tangan sambil membicarakan topik yang berbeda. Dilian, bahkan gagasan untuk tinggal di kota ini bukanlah ide yang buruk. Dengan pertumbuhan saat ini, tidak akan lama lagi lokasi ini akan mencapai standar kota bagus lainnya di wilayah kita. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Abi telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Minos beberapa hari yang lalu. Tapi, meski belum resmi melakukannya, Eda sudah mulai terbiasa dengan gagasan tinggal di tempat ini. Dan baginya, itu tidak buruk, fasilitasnya luar biasa, dan tetap saja, dia bisa tinggal lebih dekat dengan seorang teman lama. Tempat ini cukup layak bagi Eda, dan dia merasa akan terus membaik di masa depan. Dia juga akan lebih dihargai di sini dan tidak harus menghadapi hukuman berat dari keluarga Miller. Bagaimanapun, Abi telah membuat keputusan itu untuknya. Adapun kenapa mereka berdua belum resmi bergabung dengan Black Plain Army, itu karena birokrasi yang terlibat. Ada prosedur bagi prajurit baru untuk diterima dan diberi akses terhadap fasilitas dan keunggulan organisasi tersebut. Namun para prajurit yang bertanggung jawab di wilayah ini sedang melakukan penelitian latar belakang mengenai pemilihan prajurit baru. Kekuatan tentara belum cukup besar untuk menangani berbagai situasi. Ada penelitian latar belakang untuk seleksi, layanan reguler seperti berpatroli di kota, melindungi pintu masuk dan tembok. Mengawal gerbong ke pangkalan tentara di tepi pantai, mengatur seleksi, dan sebagainya. Meski begitu, tidak ada staf yang menerima kedua wanita dari keluarga Miller ini, maupun ketiga budak teman Peter. Akibatnya, orang-orang ini harus menunggu beberapa hari hingga keadaan menjadi tenang bagi tentara ketika mereka akhirnya bisa memasuki organisasi Minos. Pokoknya, setelah mendengar komentar Eda, Dilian tersenyum dan berkata, "Tapi tentu saja, Kota Kering akan menjadi pusat bagian utara benua tengah dalam waktu singkat." "Haha, apakah kamu begitu percaya diri? Banyak layanan di sini yang sudah diinginkan oleh masyarakat umum. Namun secara bertahap, tempat ini juga meningkat di bidang-bidang yang ditujukan untuk orang-orang paling berbakat atau terkuat." Eda kemudian memandangnya sejenak, masih berjalan bergandengan tangan, dan berkata, "Apakah kamu berbicara tentang menara budidaya dan arena pertarungan? Kedua tempat ini memang sempurna, tetapi itu tidak cukup. Pertama, hanya ada sedikit ruangan di menara budidaya saat ini, dan karena harga yang dikenakan, ada banyak persaingan untuk masing-masing ruangan. Oleh karena itu, menara ini tidak akan menarik orang kuat yang memiliki lebih banyak kristal tetapi tidak mau untuk bersaing mendapatkan kamar. Kedua, meskipun arenanya tidak memiliki masalah dan memiliki hadiah yang bagus, itu saja tidak cukup untuk membuat jenderal spiritual memutuskan untuk pindah ke sini." Mendengar penilaian jujur Eda, Dilian langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Iya, itu masih belum cukup. Tapi baru 2 bulan sejak tempat ini dibuka. Di tahun berikutnya, kita bisa menambah jumlah ruangan di menara budidaya, bahkan kita bisa melipat gandakan jumlahnya. Tapi bukan itu saja. Kami juga sudah memiliki 2 alkemis kelas 2 tingkat rendah di kota kami, dan mereka mengenakan harga di bawah rata-rata regional." Dia berkata dengan percaya diri.
Eda kemudian mengalihkan pandangannya ke jalan terang yang baru saja mereka masuki, di mana banyak toko terlihat. Dia kemudian berkomentar, harga pil produksi lokal sangat murah. Sedangkan untuk penambahan jumlah kamar di menara itu, menurut saya masih belum mencukupi. Mengingat harga saat ini dan besarnya populasi lokal, saya yakin pemerintah perlu meningkatkan pasokan ruang budidaya setidaknya 10 kali lipat. Hanya setelah itu layanan ini dapat memenuhi permintaan lokal. 6. Kamu benar, tapi itu akan terselesaikan ketika kita memiliki kristal yang diperlukan untuk perluasan ini. Tapi, kita akan memiliki layanan lain yang relevan di kota kita dalam waktu singkat. Dia berbicara ketika keduanya akhirnya mencapai ujung jalan, di mana terdapat banyak lokasi konstruksi. Saat ini tempat itu cukup gelap, karena belum banyak tiang lampu jalan di sekitar sana. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari banyak lokasi pembangunan kota kering, yang masih belum ada penghuninya. Karena konstruksi tidak diizinkan dalam semalam di kota Minos, tidak ada alasan bagi mereka untuk berinvestasi dalam rangkaian penerangan sampai lokasi konstruksi tersebut hampir selesai. Namun meski saat itu gelap, dengan munculnya energi spiritual, kedua orang yang tampak setengah baya itu pasti bisa melihat tempat itu. Banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana, ada yang tingginya mencapai 30 meter, sedangkan rata-rata sekitar 20 meter. Namun terdapat sebuah kompleks besar di tengah bangunan dengan ketinggian dan bentuk berbeda ini, yang menarik perhatian siapapun yang lewat. Kompleks itu berbentuk H, 6 lantai dan luasnya 0,25 km persegi. Ruang rumput dapat dilihat di depan masing-masing bukaan, H, yang melaluinya dua pintu masuk berbeda dapat dilihat ke jalan berbeda di bagian kota tersebut. Bagaimanapun, kompleks ini sudah memiliki lantai pertama yang sepenuhnya siap. Selain itu, fasad kaca di sebagian bangunan juga sudah diperbaiki dengan baik. Selain itu, tidak ada hal lain yang menarik banyak perhatian di tempat ini. Eda kemudian melihat sekeliling lalu mendengar suara Dilian lagi. Bangunan besar berbentuk H, yang Anda lihat itu adalah rumah sakit kota kering, tempat saya akan mulai mengembangkan profesi medis di sekitar sini. Mendengar nada bangga Dilian, Eda turut berbahagia untuknya. Lagi pula, meskipun dia senang menjadi kepala pelayan Minos dan sebelumnya dia adalah kepala pelayan Albert. Dilian selalu mencintai profesinya dan bahkan mengungkapkan kesediaannya untuk mengajar kedokteran kepada orang lain. Selain itu, Eda dapat memahami mengapa Dilian percaya bahwa tempat ini dapat menjadi daya tarik lain bagi orang-orang terkuat dan paling berbakat di bagian benua ini. Lagi pula, siapakah di dunia spiritual yang tidak memerlukan perawatan medis? Perkelahian terjadi terus-menerus dan terkadang seseorang tidak memiliki pilihan untuk menolaknya. Di sisi lain, penyakit bahkan dapat menyerang petani yang kuat, meskipun itu tidak biasa. Dan meskipun dokter tidak dapat memproduksi alat penyembuhan eksternal, seperti yang dapat dilakukan oleh para alkemis dengan pil mereka, kedokteran masih merupakan profesi yang penting di dunia ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 282, Pengobatan di Dunia Spiritual. Alkimia pada umumnya dapat mengatasi berbagai keganjilan pada tubuh para penggarap dengan menggabungkan bahan-bahan berbeda untuk menghasilkan pil spiritual. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dalam semalam dan membutuhkan akumulasi pengetahuan selama bertahun-tahun. Dan meskipun resep pil sudah siap, mungkin masih belum ada persediaan bahan-bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, pil yang lebih spesifik, yang dapat mengobati kelainan yang lebih jarang terjadi, jauh lebih sulit didapat. Akibatnya, di ruang yang ditinggalkan oleh alkimia ini, pengobatan telah muncul dan memperoleh ruang di dunia spiritual. Tidak semua orang mampu membeli ramuan spiritual yang langka dalam bentuk pil. Sekalipun mereka bisa, sumber daya tersebut terbatas dan jarang ditemukan. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan alternatif yang tidak terlalu bergantung pada barang dan lebih bergantung pada manusia. Akhirnya, setelah periode perkembangan yang panjang, seorang alkemis kuno, seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu mempelajari hal-hal khusus tentang makhluk hidup, telah mengembangkan teknik medis pertama. Teknik sederhana ini memiliki efek serupa dengan pil pemulihan spiritual, ditambah dengan generasi sel skala kecil. Ia menggunakan sebagian energi penggunanya untuk memulihkan pasien sambil menambahkan energi bebas di alam untuk melengkapi proses ini. Teknik seperti itu hanya diklasifikasikan sebagai kelas putih. Tapi dengan itu, dokter pertama di dunia ini telah muncul. Kedokteran kemudian muncul, menjadi profesi yang awalnya mendukung alkimia. Tidak selalu ada sumber daya, barang-barang ini terlalu mahal, atau tidak ada waktu untuk memurnikan pil. Maka dari itu, bidang baru ini dikembangkan hingga semakin banyak teknik yang bermunculan. Pada awalnya, sebagian besar teknik memiliki efek serupa dengan beberapa pil. Bagaimanapun, mereka didasarkan pada pil-pil ini. Tapi tidak butuh waktu lama sampai hal ini berubah sedikit demi sedikit. Bahkan kondisi yang tidak dapat diobati dengan penggunaan pil spiritual mulai diatasi dengan menggunakan teknik medis dari para profesional tingkat tertinggi. Berbeda dengan alkimia, yang menggunakan pil untuk menyelesaikan masalah internal pada tubuh hewan,
dokter menggunakan teknik spiritual untuk mengubah organisme. Tampaknya tidak ada perbedaan seperti itu, tetapi memang ada. Misalnya, jika seseorang diracuni, yang akan dilakukan sang alkemis hanyalah membuat pil yang berisi penawar racun tersebut. Tapi, masuk kasus dokter spiritual, dia tidak akan menggunakan benda luar apapun, tapi akan mengubah tubuh pasiennya. Sehingga bisa menghasilkan penawarnya sendiri. Hal seperti itu sudah diprediksi oleh anatomi hewan, namun secara alami terjadi sangat lambat. Namun, dengan pemahaman tentang cara kerja tubuh hewan, dokter dapat mendorong tindakan spesifik yang dapat menghasilkan pemecahan masalah. Mereka menggunakan teknik analisis tubuh, sedangkan jenis teknik lainnya akan memberikan rangsangan yang diperlukan, mengubah tubuh pasien sebaik mungkin. Bagaimanapun, begitulah tindakan dokter. Menyembuhkan penyakit umum, keracunan, bahkan membantu meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Dan sejak perbedaan-perbedaan ini muncul, kedokteran telah memisahkan diri dari alkimia. Memperoleh wilayahnya sendiri. Justru karena alasan ini, profesi ini masih merupakan profesi yang sangat dihargai di dunia spiritual. Meskipun alkimia dapat menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan kehidupan hewan. Namun tidak hanya itu, berbeda dengan pil yang meninggalkan racun di tubuh penggunanya, pasien dokter tidak menghadapi masalah yang sama. Satu-satunya kelemahan pengobatan dibandingkan pil adalah dalam profesi Dilian. Seseorang perlu menjalani pengobatan lebih lama dibandingkan jika dilakukan dengan menggunakan pil. Sebagai perbandingan, pil generasi sel dapat menyembuhkan luka parah dalam beberapa jam. Sedangkan teknik medis memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai efek yang sama. Tentu saja, ini juga tergantung pada tingkat dokter dan klasifikasi pil yang dimaksud. Bagaimanapun, masing-masing bidang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keduanya penting bagi dunia spiritual, dan karena itu, tempat manapun yang memiliki rumah sakit akan lebih populer di kalangan para penggarap. Terlebih lagi jika seorang dokter dari kultivasi tahap ke-6 mendampingi mereka. Dilian tinggal selangkah lagi untuk mencapai level 50. Dan dia berharap bisa mendapatkannya bahkan sebelum pembukaan layanan baru di kota kering ini. Oleh karena itu, meski perjalanan pengembangan pengobatan lokal di kota Minos masih panjang, mereka sudah dapat memulai dengan langkah yang benar. Seorang dokter level 50 bahkan dapat menarik perhatian para raja spiritual. Karena perawatan para profesional ini berfungsi hingga beberapa tingkat di atas level dokter. Perbedaan di atas 10 tingkat, atau dibandingkan dengan perbedaan satu langkah penuh. Seorang dokter tidak akan mampu merawat pasien karena perbedaan signifikan dalam energi spiritual antara kedua belah pihak. Akhirnya, dengan dibukanya lokasi ini, kota kering mungkin akan menjadi lebih menarik bagi para penggarap kuat yang tidak puas dengan peluang yang lebih kecil, seperti pertanian dan perpustakaan umum setempat yang ada saat ini. Eda lalu menoleh ke arah Dilian dan mengucapkan selamat padanya. Selamat atas pencapaian ini. Anda selalu ingin melakukan hal seperti ini, dan sekarang Anda memiliki tempat untuk itu, di mana Anda masih dapat membantu tuan muda Anda dengan rencananya. Tempat ini penting bagi kami. Pertama, kami akan menawarkan layanan dengan biaya rendah kepada penduduk, membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, ketika dataran hitam dibuka sepenuhnya untuk seluruh wilayah, kami akan dapat membebankan biaya yang lebih tinggi untuk perawatan pengunjung dari kerajaan lain, yang akan menyeimbangkan pembukuan kita. Ini juga akan menarik calon dokter dan orang-orang dengan masalah kesehatan ke kota kami, yang dapat menciptakan dinamika komersial secara keseluruhan. Yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan layanan ini. Dia berkata dengan penuh semangat. Mendengar hal itu, Eda tersenyum lalu memeluknya dan langsung mencium kepala pelayan Minos. Perasaan melihat orang tersayang mengerjakan proyeknya dengan baik adalah perasaan yang menyenangkan bagi siapapun dan tidak berbeda dengan Eda. Gelombang dan setelah berciuman beberapa saat, keduanya akhirnya berpisah, saat mereka mulai berjalan kembali ke kawasan kota yang terang benderang. Nah, rumah sakit ini bisa membuat kota kering lebih menarik bagi para penggarap budidaya tahap kelima. Paling tidak, efeknya harus lebih besar daripada menara di sini, yang masih memiliki beberapa kelemahan. Eda berkomentar dengan suara pelan, agar mereka berdua bisa mendengarnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tempat ini untuk siap? Dilian kemudian menatap sekilas ke langit berbintang, seolah menghitung dalam pikirannya, ketika dia akhirnya menjawabnya. Saya pikir sebelum Tuan Muda pergi ke Kerajaan Ombak. Saat ini, saya juga seharusnya sudah berada di level 50, hehe. Ah, kamu pamer ya? Bertahun-tahun yang lalu, saya tidak pernah menyangka kamu akan berhasil mencapai kultivasi tahap ke-6 sebelum saya. Eda berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, sementara nadanya agak main-main. Kamu harus sedikit berhati-hati agar tidak merusak tubuh lamaku setelah promosimu, haha. Tubuh tua apa? Bagiku, kamu masih sangat muda saat kita pertama kali bertemu. Kamu bahkan lebih anggun dari dulu. Dilian dengan mudah memujinya. Kamu benar-benar tahu cara menyenangkan seorang wanita, jawabnya, memikirkan hal lain sebentar.
Pada saat yang sama, dia memiliki senyum puas di wajahnya. Setidaknya kamu cukup bijak untuk berbohong, haha. Tapi begitu kamu bergabung dengan pasukan Tuan Muda, tidak akan lama lagi kamu akan mencapai level 50, Eda. Kamu pasti hampir mencapai level 49, kan? Dia lalu mengangguk setuju. Ya, menurutku aku harus sampai di sana dalam beberapa minggu ke depan. Itu bagus. Dengan gaji yang kamu terima dari tentara, kamu bisa mencapai level 50 dalam waktu sekitar 1 tahun. Pada saat yang sama, dia berkomentar dengan tangannya yang gemetar lembut, dengan keduanya masih berjalan melewati kota. Malam baru saja dimulai, dan cuacanya menyenangkan bagi mereka untuk terus berjalan-jalan di sekitar kota. Mereka bisa menikmati indahnya langit berbintang dan kemudian kembali ke mansion nanti. Ada sebotol anggur spiritual di kamar Dilian menunggu mereka, sesuatu yang sesuai dengan rencana kedua teman lama ini. Bangkitnya dataran hitam bab 283, Fajar di Kota Kering. Beberapa jam telah berlalu sejak Dilian dan Eda lewat di depan rumah sakit lokal yang akan datang, dan sekarang, sudah hampir tengah malam di Kota Kering. Pergerakan yang sebelumnya terjadi di jalanan sudah banyak berkurang, dan kini keheningan mendominasi sebagian besar kota. Tapi yang jelas, tidak mungkin di kota sebesar Kota Kering saat ini tidak ada pergerakan, bahkan di malam hari. Selalu ada orang-orang malam yang merasa lebih bersedia menyelesaikan urusan mereka pada jam-jam seperti ini. Ada juga kebutuhan akan orang-orang seperti itu. Lagi pula, layanan tertentu tidak bisa berhenti dan harus bekerja 24 jam sehari. Oleh karena itu, betapapun sepinya jalanan kota saat ini, masih terlihat orang-orang tertentu datang dan pergi. Di kawasan pemukiman kota, sekelompok kecil orang dengan seragam yang sama lewat dari waktu ke waktu, diam-diam berpatroli di area tersebut. Tentara masih memiliki peran kepolisian di Kota Kering, sehingga sekelompok kecil tentara dapat terlihat di berbagai titik kota. Namun, tidak seperti lingkungan pemukiman yang praktis tidak ada pergerakan selain para prajurit ini, lebih banyak orang terlihat di sana di bagian terdekat dari pusat kota. Jelas, itu bukan hal yang signifikan, tapi sudah ada warga biasa dan tentara yang berpatroli. Di salah satu sudut, beberapa gerbong membawa gandum menurunkan isinya di sebuah gudang di pasar sentral. Pada saat yang sama, di tempat lain, sekelompok warga datang dan pergi dari beberapa bangunan umum. Perpustakaan setempat dan menara budidaya buka 24 jam sehari, sehingga beberapa orang berangkat ke tempat tersebut pada tengah malam. Pergerakan di tempat-tempat ini selalu bagus, tetapi biasanya terdapat lebih banyak ruang pada malam hari. Meski tidak terlalu signifikan, setidaknya penantiannya tidak akan lama seperti saat siang hari. Dan dengan dibukanya tempat-tempat seperti ini, toko-toko yang dekat dengan dua layanan umum tersebut, mereka juga beralih bekerja pada malam hari. Setidaknya selalu ada satu restoran yang buka 24 jam sehingga orang yang datang ke dan dari kedua tempat ini dapat dengan mudah menemukan makanan di jalan. Namun bukan hanya karena kedua layanan tersebut, para prajurit itu sendiri juga makan pada saat shift mereka dan pekerja lokal lainnya yang bekerja pada malam hari, misalnya para pengirim barang di pasar sentral. Bagaimanapun, di tengah pergerakan malam hari ini, sekelompok orang lain terlihat di sepanjang jalan utama Kota Kering saat ini. Mereka mengenakan seragam yang sama, yaitu serba hijau, tanpa simbol. Selain itu, orang-orang tersebut membawa sapu dan sekop, sementara dua gerbong khusus perlahan menemani mereka. Yang satu tampak hanya menyimpan sampah yang dikumpulkan dari jalan, sementara yang lain tampak seperti tangki air besar yang dilengkapi selang di punggungnya. Itu tadi layanan pembersihan umum Kota Kering. Setiap hari, pada malam hari, petugas kebersihan kota melakukan pembersihan setempat. Mereka mengumpulkan sampah dari tempat sampah umum yang berada di titik-titik strategis sambil membersihkan jalan dan jalan raya. Terkadang beberapa makhluk spiritual membawa kotoran ke kota, begitu juga dengan warga setempat. Dan untuk menjaga tempat tersebut tetap bersih dan bebas serangga, petugas kebersihan setempat secara manual membuang puing-puing yang lebih besar dan menggunakan campuran cairan untuk mencuci jalur. Mereka juga melakukan layanan ini di taman dan toilet umum atau lokasi manapun yang tersedia bagi warga. Lagi pula, bagi kota yang ingin tampil menarik, seperti halnya kota Minos, menjaga standar kebersihan yang baik sangatlah penting. Dan mengingat hal itu, Stuart muda telah mendirikan layanan ini selama berbulan-bulan di kota ini. Tentu saja, mereka tidak membersihkan jalan atau lokasi yang sama setiap hari. Karena mereka harus membersihkan seluruh kota, dan tidak perlu melakukannya setiap hari. Penduduk setempat tidak mengotori jalan secara gratis, yang juga tidak menambah jumlah kotoran di jalan dalam semalam. Pembersihan dilakukan bagian demi bagian, dan setiap lokasi menerima sekelompok petugas kebersihan setempat 2 kali seminggu. Akhirnya, ketika mereka memilah-milah puing-puing di jalan utama di pusat kota itu, 3 petugas kebersihan berbicara dengan suara pelan. Salah satunya mengumpulkan sampah dari sampah-sampah yang mereka lewati, sedangkan 2 lainnya menggunakan peralatannya untuk membersihkan jalur yang mereka lalui secara manual.
Di belakang mereka juga ada orang lain, selain tentu saja gerbong yang mengucurkan cairan kebiruan, meletakkan tempat-tempat yang sudah mendapat servis manual. Salah satu dari mereka kemudian melemparkan tas ke dalam gerbong di depan mereka, yang tampak seperti sampah di atas roda. Neil, kita tiba di kota ini 4 hari yang lalu. Bagaimana menurutmu? Pria ini bertanya kepada salah satu dari 2 orang lainnya yang sedang menyapu jalan itu. Mendengar hal tersebut, Neil yang sedang memungut beberapa daun dari tanah dengan sapu dan sekopnya, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah temannya dan menjawabnya. Saya benar-benar menikmatinya. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menemukan tempat dengan begitu banyak peluang setelah situasi yang kami alami. Keduanya adalah bagian dari kelompok tawanan yang dibeli Kevin di hadiah. Dan mereka adalah salah satu dari orang-orang yang memutuskan untuk menemani Patty Minos dengan harapan bisa bergabung dengan tentara. Setelah sampai di kota kering, mereka segera menerima identitas mereka, serta rumah tempat mereka bisa tinggal. Setelah itu, keesokan harinya, keduanya sudah berkeliling seluruh kota, mengetahui tempat ini. Karena ada begitu banyak pilihan yang tersedia, keduanya dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Keduanya bekerja di layanan kebersihan umum kota pada malam hari dan bekerja di ladang kota pada sore hari. Di sisa waktu yang tersisa, mereka berdua bisa beristirahat, menjalani hidup, dan berkultivasi dengan harapan bisa bergabung dengan tentara suatu hari nanti. Itu benar. Apakah kamu mempelajari teknik baru di perpustakaan setempat? Pria yang bertanya tadi melanjutkan pembicaraan dengan Neil. Hehe, aku mempelajari teknik kultivasi tingkat biru kemarin. Setelah aku terbiasa dengan perubahan teknik ini, aku akan melihat apakah aku bisa mempelajari teknik menyerang. Dan kamu? Dia bertanya sambil berjalan dengan sekop penuh dedaunan dan melemparkan kereta itu dari sebelumnya. Ya, aku melakukan apa yang kamu lakukan. Mereka terus berbicara lebih lama ketika Neil akhirnya bertanya tentang sesuatu yang belum dia lihat di kota kering. Carl, apakah kamu kebetulan melihat ada cabang gereja spiritual di sekitar sini? Aku tidak melihatnya. Mendengar ini, Carl langsung menggelengkan kepalanya menyangkal. Aku juga belum pernah melihat yang seperti itu. Aneh. Kupikir sebagian besar kota sebesar ini memiliki cabang gereja spiritual. Dan itu adalah fakta. Gereja spiritual adalah agama utama di benua tengah. Bahkan sudah menyebar ke tempat-tempat paling terpencil di bagian dunia spiritual ini. Tak hanya itu, sebagian besar keluarga kerajaan di wilayah di mana kota kering berada mengikuti doktrin kekuasaan tersebut. Bahkan upacara penobatan suatu kerajaan pun diselenggarakan oleh perwakilan organisasi tersebut. Oleh karena itu, uskup setempat biasanya mengambil alih upacara penobatan, sebagai orang yang mengesahkan kekuasaan kerajaan seorang raja. Gereja spiritual dibagi menjadi 7 hierarki. Ini dimulai untuk orang-orang dari tahap kultivasi keempat, dengan urutan sebagai berikut, diakon, imam, uskup, uskup agung, patriark, kardinal, dan paus. Setiap hierarki berbeda dari satu tahap kultivasi, kecuali 2 tahap terakhir, sehingga sesuatu yang berbeda dari biasanya dapat terjadi. Lagi pula, paus hanya bisa terdiri dari 1 orang, jadi jika dia adalah seorang pesilat setengah dewa spiritual, maka anggota gereja lainnya pada tahap ini hanyalah para kardinal. Tidak mudah bagi seorang kultivator untuk mencapai level 100, jadi akan sulit bagi paus untuk mencapai level ini. Yang terakhir, setiap kerajaan di wilayah utara benua tengah memiliki setidaknya 1 uskup, dan orang-orang ini merupakan otoritas tertinggi gereja spiritual di wilayah ini. Oleh karena itu, merekalah yang memimpin upacara penobatan. Di sisi lain, bahkan di kota-kota kecil, seperti kota kering, setidaknya terdapat 1 pos kecil dalam organisasi ini, dengan setidaknya 1 diakon yang memimpinnya. Karena itu, kedua mantan tawanan yang baru saja tiba di kota ini merasa aneh karena tidak ada cabang gereja spiritual di sekitar sini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 284, Informasi Gereja Spiritual. Gereja spiritual bukanlah organisasi terkuat di benua tengah. Meski begitu, mereka bisa dianggap sebagai kelompok yang paling banyak hadir di wilayah ini. Faktanya, organisasi ini konon hadir di lebih dari 50% kota di benua ini. Setiap kerajaan atau kekaisaran memiliki cabang gereja spiritual dan pemimpinnya masing-masing. Secara umum, patriark dan kardinal merupakan pos komando di negara-negara tingkat tinggi. Sebaliknya, di wilayah yang lebih lemah, cabang-cabang ini dipimpin oleh uskup agung dan uskup. Dan orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi di gereja ini, di suatu negara bagian, tetap tinggal di kota-kota terbesar, umumnya di ibu kota kerajaan dan imperium tersebut. Jadi, misalnya, di Kerajaan Coklat, cabang yang dipimpin oleh seorang uskup berada di kota matahari terbenam. Namun, kota manapun dengan populasi mendekati 200.000 atau kekayaan alam di atas rata-rata akan memiliki setidaknya 1 pos gereja kecil. Secara umum, tempat-tempat seperti itu akan dipimpin oleh imam atau diakon, tergantung pada pengaruh dan kekuasaan kota tersebut. Bagaimanapun, secara terbuka gereja menyebarkan beritanya tentang kebenaran kehidupan ke seluruh dunia, mengajar orang-orang di benua ini tentang keajaiban hukum alam dan doktrin-doktrinnya.
Namun gereja juga mempunyai pengaruh yang besar, bahkan di kerajaan tingkat tinggi di benua ini. Itu karena organisasi ini menggunakan seluruh jaringan pengaruhnya melalui banyak cabangnya dan, akibatnya, jutaan pengikutnya. Oleh karena itu, penyebaran ke seluruh benua tengah bukanlah sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk menyebarkan keyakinan mereka. Bagaimanapun, dua mantan tawanan yang kini sedang membersihkan jalanan kota kering penasaran dengan fakta bahwa tidak ada pos kekuatan ini di sini. Mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti organisasi ini, juga tidak peduli dengan keyakinan agama. Namun sulit bagi mereka berdua untuk tidak menyadari perbedaan karena tidak mendapat pengaruh dari gereja spiritual di kota kering. Bagaimanapun, organisasi ini telah ada selama ribuan tahun di wilayah utara benua tengah, dan hampir menjadi institusi kebudayaan. Bahkan mereka yang tidak menganut agama ini pun terbiasa dengan indahnya bangunan dan adat istiadat gereja, seperti tanggal peringatan, parade, dan acara populer lainnya yang dipromosikan olehnya. Faktanya, gereja rohani banyak menciptakan adat istiadat daerah, seperti dakwah tokoh-tokoh sejarah penting, bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan organisasi ini. Misalnya, siapapun yang pernah mengikuti akademi spiritual di benua ini pasti tahu nama Henricus Longus. Bukan karena individu ini adalah bagian dari gereja, bukan, tapi karena dia adalah salah satu dari sedikit manusia yang mencapai level 100. Masing-masing orang yang menjadi dewa ini dikenang oleh gereja spiritual dalam buku-buku yang diterbitkan oleh organisasi ini, yang merupakan bagian dari materi akademi spiritual. Itulah sebabnya Minos bisa mengenali nama Henricus Longus begitu dia mendengar pecahan jiwa itu, dahulu kala ketika dia menerima warisan. Bagaimanapun juga, individu-individu yang mencapai level 100 akan dikenang di aula kehormatan gereja spiritual, akibatnya akan dikenang, bahkan setelah jutaan tahun berlalu sejak kematian mereka. Namun bukan hanya tokoh sejarah yang diingat oleh gereja spiritual. Ciri-ciri sosial tertentu juga dikembangkan oleh organisasi ini, seperti halnya sikap manusia di benua ini terhadap makhluk spiritual. Gereja spiritual diciptakan di zaman yang kacau ketika manusia dari benua tengah dan binatang buas dari benua binatang terus-menerus saling bertarung. Perang legendaris telah terjadi pada masa itu. Bahkan jauh sebelum kelahiran Henricus Longus, dewa manusia pertama. Dengan keberadaannya yang begitu lama dan tersebar di sebagian besar benua tengah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi ini telah menciptakan budaya kontemporer di wilayah ini. Sementara itu, orang ketiga di sebelah Neil dan Carl, yang sedang menyapu jalan itu, memandang mereka berdua dan ikut mengobrol. Wajar jika Anda tidak mengerti mengapa gereja spiritual tidak hadir di kota kami. Lagi pula, Anda tidak mengetahui tempat ini sebelum Tuan Minos tiba. Dan mendengar hal itu, kedua mantan tawanan itu lalu memandang ke arah pria itu dengan penuh minat, penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang kota ini. Keduanya hanya pernah mendengar tentang dataran hitam, namun tak satu pun dari mereka yang pernah ke sini sebelumnya. Sebaliknya, orang yang ada bersama mereka saat itu adalah penduduk asli yang besar di kota ini. Mereka sudah saling memperkenalkan diri, termasuk membicarakan dari mana mereka berasal dan beberapa cerita mereka. Alhasil, Carl dan Neil sudah akrab dengan rekan kerja tersebut, meski mereka baru melakukannya dalam waktu singkat. Travis, apakah ada alasan khusus? Mungkin ada masalah lokal. Saat Neil berbicara, Travis tertawa sejenak dan berkata, gereja spiritual sama seperti keluarga bangsawan manapun di wilayah kami. Gereja hanya peduli pada keuntungan mereka. Tentu saja, di tempat yang miskin seperti kota kering yang lama, yang bahkan tidak ada pertanian atau produksi mineral yang menarik, tidak ada listrik yang tertarik pada tempat ini. Jadi, apa yang bisa mereka peroleh di sini? Dia melihat mereka berdua secara bersamaan saat dia membuang isi sekop ke tempat sampah di gerbong sebelumnya. Kami tidak memiliki kristal. Tidak ada gunanya bagi ribuan kilometer persegi dataran hitam. Populasinya tidak berbakat, tidak kuat, dan tidak banyak. Makhluk spiritual di wilayah kami adalah yang terlemah, dan setiap bagian dari tempat ini telah dihancurkan. Dieksplorasi di masa lalu. Dengan kata lain, wilayah kita telah terkenal selama ribuan tahun sebagai wilayah yang miskin dan tidak berharga. Jadi, mengapa sebuah organisasi yang kuat tertarik untuk berinvestasi di wilayah seperti itu? Akhirnya kedua pria yang berbicara tadi memahami masalahnya. Apakah seburuk itu? Mereka bertanya-tanya dengan ragu. Carl lalu memandang Travis dan bertanya. Bahkan keluarga berdaulat di tempat ini di masa lalu belum pernah mencoba menyelesaikan masalah ini? Haha, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan kita. Bahkan keluarga kerajaan membebaskan kita dari pajak yang dikenakan ibu kota atas kota-kota yang diperintah oleh kekuatan lain karena mereka tidak ingin berinvestasi atau mendengar tentang tempat ini. Benarkah? Tapi kudengar ada kota tepi pantai di wilayah ini yang lumayan bagus, kata Neil. Ya, kota maritim memang layak, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari dataran hitam. Bahkan mungkin berada dalam wilayah ini jika kita hanya melihat dari faktor geografisnya. Namun, kota pelabuhan ini sepenuhnya dikelola oleh ibu kota kerajaan.
Dan di kota ini, ada cabang gereja spiritual. Dia berkomentar, jadi, beginilah. Setelah itu, ketiganya melanjutkan tugasnya beberapa saat, membersihkan bagian tengah jalan kota kering sementara kelompok di belakang mereka mencuci tempat-tempat yang telah mereka lewati. Apakah menurut Anda gereja spiritual akan membuka cabang di kota kita? Menarik sekali melihat gedung organisasi ini di sekitar sini. Carl berkomentar kepada dua orang lainnya sambil mengingat bangunan besar dengan tembok emas dan perak yang ada di kampung halamannya. Dia tumbuh tidak jauh dari tempat itu dan memiliki kenangan positif dari masa kecilnya. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan Carl, Travis menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan saat menjawab pertanyaan itu. Mungkin tidak. Mengapa? Carl dan Neil bertanya secara bersamaan. Sederhana saja, Pak Minos menetapkannya sebagai salah satu peraturan kota. Saya mendengarnya dari kakek saya. Dia bekerja di pemerintahan kota, di rumah pemerintah setempat. Ngomong-ngomong, aku mendengar darinya bahwa kota kering akan segera mengeluarkan serangkaian undang-undang tertulis. Di antaranya, ada yang melarang pembangunan kuil keagamaan di wilayah dataran hitam, termasuk kegiatan keagamaan di depan umum. Warga negara mempunyai hak untuk menganut agama dan kepercayaannya, namun hal ini harus dilakukan di dalam rumah mereka sendiri. Travis selesai. Dan itu benar. Minos telah menetapkan aturan ini untuk mencegah parasit memasuki wilayahnya. Lagi pula, akan menjadi masalah baginya jika sebuah organisasi dengan posisi berbeda dengannya memasuki dataran hitam. Pengaruh kekuatan seperti gereja spiritual tidaklah kecil, dan membiarkan mereka masuk ke dataran hitam sama saja dengan mengorbankan kedaulatan lokalnya. Bangkitnya dataran hitam bab 285, hukum tertulis. Minos memahami dengan baik gereja spiritual dan penggunaan agama di dunia spiritual. Bagaimanapun juga, dia mempunyai kenangan terkait faktor-faktor ini dari pengalaman Henricus Longus. Karena itu, Minos paham bahwa agama adalah mekanisme kontrol, alih-alih menciptakan undang-undang keras yang hanya menakut-nakuti warga biasa agar tidak mempunyai sikap tertentu. Kelas penguasa malah membuat munculnya agama di dunia spiritual. Lebih efisien menggunakan gagasan bahwa hukum alam akan menghukum seseorang jika mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kelas penguasa daripada hanya menciptakan hukum yang menghukum orang-orang tersebut. Akan selalu ada orang-orang yang mencoba untuk menghindari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ini, baik karena kebutuhan atau karena keinginan mereka untuk melakukannya. Namun ketika gagasan tentang hukuman menurut hukum alam diuji, banyak orang akan berpikir lebih dari 2 kali sebelum melakukan dosa. Bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa hukum alam itu nyata, hukuman petir itu ada. Bagaimanapun, Minos mengetahui kekuatan yang dimiliki agama. Dan dia tahu bahwa gereja spiritual menggunakannya untuk keuntungannya. Banyak dogma yang diciptakan organisasi ini hanyalah omong kosong belaka, hal-hal yang bertujuan untuk mengontrol standar sebagian masyarakat. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang membiarkan status quo direnggut oleh individu biasa-biasa saja. Dan itulah mengapa Minos tidak menginginkan tindakan keagamaan apapun di kotanya, atau bangunan gereja spiritual apapun. Tidak ada ruang untuk dua pemimpin, dan dia tidak akan dimanipulasi atau diperintah oleh siapapun. Dia punya ide tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dataran hitam. Dan memang begitulah seharusnya. Dia berinvestasi di tempat ini bukan karena dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi karena dia menciptakan organisasinya sendiri. Jadi, dia bisa peduli dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup di wilayahnya. Tapi jangan salah, ini bukan demokrasi. Untuk menghadapi ancaman eksternal yang telah diperingatkan oleh Henricus Longus, dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia membutuhkan kekuatan yang dapat mendukungnya dalam perang pada akhirnya. Dan untuk itu, dia tahu bahwa mengeksploitasi penduduknya bukanlah hal yang baik baginya. Sebaliknya, jalan terbaik adalah jalan yang membuat semua orang di dataran hitam bisa sejahtera, menjadikan tempat ini menarik bagi talenta luar biasa dari dunia spiritual. Jika dia hanya menginginkan kekayaan dengan mengeksploitasi penduduknya, dia tidak akan pernah mencoba membangun kekuatannya di sekitar sini. Lagi pula, dengan warisan yang diterimanya, dia sudah bisa dianggap orang kaya, bahkan di kerajaan tingkat tinggi. Tapi dia tidak menginginkan hal seperti itu. Sebaliknya, dia ingin mengembangkan pasukan dan populasi dataran hitam untuk memaksimalkan peluangnya di masa depan. Namun, jika kekuatan berpengaruh seperti gereja spiritual memasuki wilayah tersebut di tengah pembangunan, hal itu dapat menyabotase rencana Minos. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar Travis tentang hukum tertulis kota kering, kedua pria itu membuat ekspresi terkejut. Dan masih belum ada, mereka bertanya-tanya. Bagaimanapun, hukum tertulis cukup umum di banyak kota dan negara bagian di dunia spiritual. Peraturan itulah yang mengatur kegiatan-kegiatan di kota dan negara bagian, menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, selain tentu saja hukuman untuk setiap pelanggaran. Hal ini sangat penting dalam hidup bersama dalam masyarakat, terutama di kota-kota dengan jumlah penduduk yang besar.
Jadi, kedua pendatang baru di kota Travis ini terkejut mengetahui bahwa masih belum ada hukum tertulis di sini. Akhirnya, Carl memandang Travis dengan cermat dan bertanya dengan bingung. Apakah maksudmu kota ini tidak mempunyai hukum tertulis sebelumnya? Oh, Travis terkejut sesaat. Melihat keduanya tidak peduli bahwa gereja spiritual dilarang di kota ini tetapi kota tersebut tidak memiliki undang-undang tertulis. Tapi itulah yang diharapkan. Lagi pula, meski menderita akibat pengaruh tindakan gereja dalam budaya dan cara hidup mereka, kedua pria tersebut tidak beragama. Mereka, paling-paling, sangat terbiasa dengan kehadiran organisasi itu dan beberapa tradisi. Itu sebabnya mereka bersusah payah mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Travis kemudian menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan menjawab dengan tulus. Sebelumnya, tidak ada hukum tertulis di sini. Setidaknya dalam 20.000 tahun terakhir. Sebelumnya, kami tidak memiliki banyak informasi tentang dataran hitam. Dataran hitam telah menjadi tempat yang menyedihkan dalam hal energi spiritual jauh sebelum itu. Tapi bagi Travis dan penduduk di wilayah tersebut, informasi tertua adalah sekitar 20.000 tahun yang lalu. Masyarakat di wilayah ini selalu memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah karena kemiskinan spiritual di wilayah tersebut, sehingga catatan sejarah di sini jauh lebih sedikit. Travis kemudian melanjutkan pidatonya. Keluarga bangsawan kerajaan coklat tidak peduli dengan wilayah ini sejak saat itu. Akibatnya, selama 20.000 tahun yang telah berlalu, kota kering hanya diperintah oleh perwakilan berpangkat rendah, yang berada di sini hanya untuk melakukan tindakan sederhana. Administrasi wilayah tersebut tidak ada minat untuk berinvestasi di tempat ini, atau mencoba menghukum orang-orang tertentu yang melanggar hukum kerajaan atau hukum yang diberlakukan oleh keluarga berdaulat. Lagi pula, bahkan untuk menghukum seseorang, Anda harus mengeluarkan kristal. Tetapi pendapatan di wilayah ini sangat sedikit, sehingga keluarga kerajaan sendiri telah mencabut undang-undangnya di wilayah ini. Hal yang sama terjadi pada penguasa yang harus mengatur wilayah ini. Itu adalah pengetahuan umum dari orang-orang yang tumbuh di kota kering. Mereka tahu bahwa tempat ini tidak terpisah dari kerajaan lainnya karena belum ada yang mencobanya. Tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Selama dataran hitam berasal dari kerajaan coklat, penduduk setempat dapat berkeliling kerajaan tanpa membayar pajak masuk, yang harus dibayar pengunjung. Selain itu, tidak ada biaya bea cukai yang dikenakan pada produk yang berasal dari kerajaan coklat lainnya, yang mencapai dataran hitam melalui pedagang kecil. Di sisi lain, keluarga kerajaan-kerajaan coklat tidak bisa meninggalkan wilayah itu begitu saja. Ribuan penduduk asli wilayah tersebut tinggal di dataran hitam, dan jika mereka akhirnya meninggalkan wilayah tersebut, seluruh wilayah akan membenci mereka. Karena kebanggaan, pihak keluarga kerajaan tidak memaksakan kemerdekaan. Tidak ada gunanya menodai reputasi mereka hanya karena hal sekecil itu. Bagaimanapun, dataran hitam, meskipun tidak berguna, tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Untuk memerintah wilayah ini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengirimkan seseorang berpangkat rendah dan bawahan yang tidak ada relevansinya untuk mengelola tempat ini. Namun, jika penduduk dataran hitam menginginkan kemerdekaan, mereka akan dengan senang hati menyingkirkan beban berat ini. Travis kemudian mengakhiri pidatonya sambil melanjutkan pelayanannya di jalan yang mereka lalui. Karena itu, undang-undang tertulis dilupakan di kota kami, dan tidak ada orang lain yang mencoba menerapkannya kembali sampai Tuan Minos memutuskan untuk melakukannya. Jadi begitu, keduanya setuju secara bersamaan. Neil kemudian mencoba mencari tahu lebih jauh tentang kota kering saat ini. Dan tahukah Anda undang-undang lain apa yang akan ditetapkan? Selain, tentu saja, undang-undang tentang agama. Biasa saja, kakekku tidak memberitahuku banyak hal tentang hal itu. Selain pertanyaan tentang agama, dia hanya memberitahuku tentang hal-hal umum, seperti pembatasan pengunjung, penjahat, pembunuhan, dan beberapa hukuman. Tidak ada yang terlalu detail. Dia mengatakannya dengan sederhana, tanpa terlalu banyak bicara. Tapi kalau sudah diresmikan, akan tersebar ke seluruh kota. Jadi, Anda akan mengetahuinya saat itu juga. Neil kemudian mengeluarkan sekop tanah lagi dari jalan, melemparkannya langsung ke gerbong sebelumnya. Itu bagus. Akan jadi masalah jika aku melanggar suatu hukum karena aku tidak mengetahuinya. Hehehe. Haha, itu benar. Setelah itu, rombongan petugas kebersihan melanjutkan pekerjaannya melewati jalanan kota kering. Adapun alasan Minos dan timnya belum menerbitkan undang-undang tertulis karena belum ada sistem yang mengaturnya. Misalnya, bagaimana negara bisa menegakkan hukum yang menghukum pelanggar dengan hukuman penjara sementara padahal tidak ada penjara? Tidak hanya itu, ketika tidak ada satu organisasi pun yang menyelidiki dan tidak ada satu organisasi pun yang mengadili para pelanggar ini. Oleh karena itu, sampai dataran hitam mengembangkan sistem peraturan ini, undang-undang tertulis tidak akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Bangkitnya dataran hitam bab 286, sedikit sejarah. Saat jalanan kota kering dibersihkan oleh layanan kebersihan umum, di rumah pemerintah setempat, Minos dan Abi sedang berbicara di tempat tertentu.
Di tempat itu terdapat area hijau kecil, di mana terdapat bak mandi besar, di bagian yang berlantai kayu. Selain itu, terdapat halaman rumput kecil di sekitarnya, di mana beberapa bangku kayu dan meja diposisikan secara simetris. Itu adalah halaman kediaman Stuart muda, tempat dia bisa bersantai dan menikmati malam, terkadang mandi air panas di udara terbuka. Namun saat ini, dia sedang duduk di salah satu bangku kayu di tempat itu, dengan Abi muda di sampingnya. Dia mengenakan gaun panjang berwarna abu-abu, yang sekaligus mulia namun juga bijaksana, sesuai dengan kepribadian wanita muda ini. Sedangkan Minos berpenampilan santai, dengan celana panjang longgar dan kemeja. Dia baru saja selesai bekerja di kantornya beberapa saat yang lalu dan baru saja selesai mandi ketika Abi datang berkunjung. Pokoknya Abi bersandingan dengan Minos, duduk di bangku itu, sementara salah satu tangan pemuda ini bertumpu pada bahu seberangnya. Keduanya berada di depan bak mandi itu, dari sana mereka bahkan bisa melihat pantulan langit berbintang. Bagaimana harimu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang menarik selain latihan? Minos bertanya padanya sambil memperhatikannya dengan cermat. Di mana dia bahkan bisa mencium aroma menyenangkan yang datang dari Abi. Mendengar ini, dia terus menyandarkan tubuhnya di atas lengan penyangga Minos ketika dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawabnya. Tidak apa-apa, aku ingin melihat markasmu, tetapi tentara tidak mengizinkanku masuk ke sana. Aku tidak tahu mengapa kamu begitu birokratis. Hehe, Abi, ini lumrah. Sayangnya, tidak semua prajurit baru yang direkrut menjadi tentara adalah temanku. Ini hanya prosedur standar, tapi dalam beberapa hari, kamu akan bisa melakukan itu. Ucapnya sambil tersenyum sambil memijat bahu Abi. Tapi apa yang ingin kamu lihat? Karena kamu sudah bertekad untuk bergabung dengan pasukanku, aku tidak keberatan membicarakan masalah militer ini denganmu. HMPH, kamu harus lebih percaya pada temanmu dan sudah memberitahuku tentang hal ini sejak awal. Dia berkata sambil bibirnya cemberut. Tempat itu tampaknya jauh lebih besar daripada markas biasa, bahkan mengingat keluarga besarnya. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak ruang di sana? Sederhana saja, di markasku, tidak hanya ada manajemen tentara, seperti yang biasa terjadi di markas besar keluarga bangsawan. Kami juga memiliki administrasi tentara, keuangan, aula hadiah, menara budidaya, arena, ruang kelas, del. Ada banyak subdivisi di gedung itu. Dia menjawabnya dengan tenang. Biasanya keluarga bangsawan sedikit mencampur-adukan hal-hal, karena mereka tidak memiliki pembagian yang jelas antara pemerintahan dan tentara. Oleh karena itu, terkadang banyak dari aktivitas lain ini terlihat bercampur dengan istana dan rumah besar pemerintah, yang mengelola wilayah kekuasaan tersebut. Mendengar hal tersebut, Abi menyadari bahwa perkataan Minos masuk akal. Tidak ada perbedaan antara bagian militer dalam sebuah keluarga dan bagian administratif. Mereka melihatnya sebagai satu organisasi, berbeda dari cara Stuart muda memperlakukan dataran hitam. Dia kemudian menanyainya dengan kilatan rasa ingin tahu di matanya pada saat yang sama bibirnya sedikit melengkung ke atas. Ruang kelas, untuk apa kamu membutuhkan ini di pasukanmu? Bukankah sudah ada akademi spiritual di kota ini? Prajurit kita yang baru diterima, terutama yang lebih muda, perlu melalui kursus lanjutan dalam mata pelajaran tertentu. Lagi pula, tidak seperti keluarga bangsawan yang memiliki sejarah panjang dan anggota serta bawahannya sudah mengetahui ciri-ciri utamanya, keluarga ini berbeda di organisasiku. Oleh karena itu, prajurit saya memerlukan tempat khusus untuk belajar bagaimana bertindak dalam keadaan tertentu. Ia berhenti sejenak lalu memandangi pantulan bintang di bak mandi itu. Setelah itu, saat dia merasakan aliran angin dari halaman itu melewatinya, Minos melanjutkan. Ingat bagaimana kamu diperlakukan ketika kamu tiba di tembok kota? Ya. Prajuritmu sepertinya menganggapku musuh. Minos mengangguk setuju dan melanjutkan sambil menatap mata Abi dengan mantap, menunggu untuk melihat reaksinya. Sebenarnya, itu karena aku memberitahu mereka bahwa keluarga Miller adalah musuh potensialku. Dan setelah mendengar komentar seperti itu, Abi mau tidak mau mengubah posisinya di bangku kayu itu, kini berada dalam posisi menghadap Minos. Alis birunya berkerut sementara pupil matanya berkontraksi sepenuhnya. Apa maksudmu dengan itu? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu tentang keluargaku kepada bawahanmu? Dia terus menatap ketika dia akhirnya menjawabnya. Abi, pikirkanlah, apa yang akan terjadi jika dataran hitam dibuka untuk dunia? Menurutmu apakah keluarga besar kerajaan tidak akan mengingini tanahku? Itu. Mereka mungkin akan mencoba mendapatkan bagian untuk diri mereka sendiri. Dia bergumam dengan suara rendah, mengalihkan pandangannya dari kontak Minos, menyadari kemana dia pergi. Apakah kamu berpikir untuk memperjuangkan tempat ini? Tentu saja, itu sebabnya aku menganggap semua keluarga bangsawan kerajaan Brown mungkin adalah musuh. Termasuk keluargamu. Dia berhenti sejenak, mengamati wajah Abi yang terkejut, lalu menyarankan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku menganjurkan agar di masa depan, bukan sekarang, kamu meyakinkan keluargamu untuk tidak menentang wilayahku.
Kalau tidak, itu akan menyebabkan banyak kerusakan bagi mereka. Minos kemudian mendekati Abi sambil memegang tangannya, berkata dengan nada tenang. Karena hubungan kita sangat baik, ketika keadaan menjadi di luar kendaliku, aku akan memberi keluarga Miller kesempatan untuk tidak terlibat dalam urusan Black Plain. Bahkan jika mereka tidak membantu kita, selama mereka tidak membantu kita menghalangiku, aku tidak akan bertindak tidak adil terhadap keluargamu di masa depan. Setelah itu, Abi menggelengkan kepalanya 2 kali secara horizontal, seolah menolak membiarkan Minos melanjutkan gagasan itu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Mereka yang mencoba memberontak tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tahukah kamu sejarah keluarga Kain? Keluarga Kain adalah kekuatan kerajaan ombak, yang mencoba memberontak dan menciptakan kerajaannya sendiri sekitar 180.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, mengingat keadaan politik dan ekonomi keluarga kerajaan ombak, keluarga Kain telah memutuskan untuk bertindak. Sejak didirikan, negara ini telah berkembang dengan mantap, bahkan lebih kuat dari para penguasa negara tersebut pada saat itu. Mereka telah memperoleh hampir sepertiga wilayah kerajaan itu ketika mereka akhirnya berpikir bahwa mereka siap untuk bertindak dan menciptakan negara mereka sendiri. Namun, nasib sangat kejam terhadap Kain. Dengan demikian, mereka menjadi contoh besar pertama tentang apa yang terjadi dalam situasi seperti ini di wilayah utara benua tengah. Biasanya, keluarga Kain seharusnya mengalahkan keluarga kerajaan ombak saat itu. Namun, keluarga Kain tidak mengetahui sesuatu yang penting tentang keluarga kerajaan di utara benua tengah. Apa statuta kontrarevolusioner itu? Perjanjian semacam itu telah dibuat jauh sebelum pemberontakan Kain. Tapi sampai keluarga ini bertindak, tidak ada organisasi lain di utara benua tengah yang mengetahui hal seperti itu. Ditetapkan bahwa kerajaan manapun yang menghadapi bahaya revolusi dapat menggunakan undang-undang ini untuk mendapatkan dukungan eksternal dan memadamkan api revolusi. Itu adalah sesuatu yang bisa menjamin kedaulatan wilayah masing-masing negara bagian, jadi itu adalah sesuatu yang didukung dengan suara bulat di antara keluarga kerajaan. Bagaimanapun, keluarga Kain telah sepenuhnya dilenyapkan pada saat itu, bahkan keturunan muda, anak-anak, dan bayi mereka pun meninggal. Suku Kain telah bertempur dengan gagah berani selama hampir 1 tahun ketika akhirnya bala bantuan dari berbagai kerajaan di wilayah ini telah tiba. Sejak saat itu, organisasi tersebut tidak dapat melanjutkan perang 1 hari pun ketika mereka dihancurkan dalam unjuk kekuatan yang sangat dahsyat. 500 raja spiritual telah menyerang mereka pada hari terakhir perang ketika Kain hanya memiliki 50 orang dari tahap budidaya ini. Bagaimanapun, Kain telah menjadi korban fatal pertama dari statuta kontra-revolusi. Bahkan saat ini, mereka masih digunakan dalam buku sejarah keluarga bangsawan besar sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Kasus-kasus revolusioner lainnya terjadi belakangan. Namun kebanyakan kasus tersebut ditumpas oleh keluarga kerajaan sendiri. Kekuatan ini memang luar biasa. Bahkan tanpa bantuan undang-undang, mereka dapat menangani sebagian besar pemberontak. Kasus Kain merupakan sesuatu yang unik karena pada saat itu mereka bahkan lebih kuat dari keluarga kerajaan di wilayah ini. Dan justru karena itulah, undang-undang tersebut menjadi terkenal, meskipun ada kasus-kasus lain di mana undang-undang tersebut digunakan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 287 Kekhawatiran. Setelah mendengar perkataan Abi, Minos memperhatikannya sejenak, mengingat apa yang telah dia pelajari di Akademi Spiritual. Dia secara alami tahu tentang kasus keluarga Kain, seperti yang ada dalam buku sejarah bagian utara benua tengah. Kekuatan ini sempat meremehkan lawannya karena dianggap cukup kuat. Mereka bahkan punya alasan untuk melakukan itu, karena faktanya, mereka lebih kuat daripada keluarga kerajaan ombak pada saat itu. Namun kesalahan mereka dalam mengabaikan variabel lain bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Minos. Dia tidak melupakan peristiwa bersejarah ini. Minos bahkan bersiap untuk melawan siapapun, baik itu melawan keluarga bangsawan kerajaan Brown atau bahkan tentara sekutu keluarga kerajaan di wilayah tersebut. Stuart muda juga memiliki banyak kemampuan yang tidak dimiliki keluarga Kain, seperti teknik tingkat tinggi dan dukungan dari kerajaan tata ruang. Dengan itu saja, dalam beberapa tahun, tentara Dataran Hitam sudah bisa memiliki puluhan raja spiritual. Namun, Minos tidak hanya tahu apa yang harus dia lalui untuk mengamankan kedaulatannya atas Dataran Hitam. Namun dia tidak berniat mendeklarasikan kemerdekaannya dan memberontak melawan keluarga kerajaan Brown. Baginya, selama berita perubahan Dataran Hitam tidak tersebar, dia akan terus bertindak diam-diam dan terus memperkuat dirinya. Meski begitu, Stuart muda tidak takut berakhir seperti pemberontak keluarga Kain. Dia tahu itu tidak mudah. Dia mungkin harus berjuang untuk kemerdekaannya selama beberapa tahun dan mengalami beberapa kekalahan dalam perjalanannya. Tapi itu adalah sesuatu yang dia yakini bisa dicapai. Jadi, pikirnya dalam hati, masih memperhatikan mata biru indah Abi. Saat aku mencapai level 50, bahkan jika aku tidak mampu menghancurkan pasukan aliansi keluarga kerajaan, aku akan mampu mempertahankan Dataran Hitam dengan relatif aman. Itu adalah sesuatu yang dia yakini.
Lagi pula, ketika dia mencapai tahap ke-6 dalam kultivasinya, kekuatan Minos tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi fisik pemuda ini juga akan meningkat. Hal seperti itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya sekali lagi. Karena keterampilan bawaannya akan meningkat dari 10% menjadi 20% saat ini. Hal seperti itu tidaklah kecil. Misalnya, saat ini, di level 42. Minos bertahan dalam pertarungan paling banyak dengan Raja Spiritual level 51, tanpa ada peluang untuk mengalahkannya. Namun begitu dia mencapai level 50, dia akan langsung mampu melawan individu level 55. Tampaknya kemahirannya akan menurun, tapi itu tidak benar. Lagi pula, setiap tahap kultivasi baru, jumlah energi spiritual seorang kultivator semakin meningkat. Sebagai perbandingan, perbedaan antara level 50 dan 55 adalah sekitar 50% lebih besar dibandingkan perbedaan antara level 42 dan 51. Oleh karena itu, Minos cukup yakin dengan masa depannya. Dengan kecepatan kultivasiku saat ini, aku membutuhkan sekitar 3 tahun untuk menjadi raja spiritual. Akhirnya, setelah memikirkannya sejenak, dia berbicara lagi dengan Abi. Abi, yakinlah, aku belum melupakan keteladanan keluarga Kain. Dan asal tahu saja, sebenarnya aku tidak berniat memberontak jika kerajaan tidak datang dan membuat masalah bagiku terlebih dahulu. Selama mereka tidak terlibat dalam bisnis saya tidak akan mengupayakan perang bebas. Akhirnya, mendengar jawaban temannya, Abi merasa sedikit lebih baik karena menyadari bahwa temannya itu masih ada benarnya dalam dirinya. Jelas sekali, dia masih khawatir, karena tidak mungkin tempat ini bisa diabaikan lebih lama lagi. Jadi, meskipun Minos tidak berusaha memberontak sendiri, teman mudanya tahu seseorang akan memaksakan situasi ini cepat atau lambat. Dia mengenal keluarga bangsawan kerajaan Brown dengan sangat baik, serta keluarga kerajaan. Itu sebabnya Abi mengerti bahwa perkelahian tidak bisa dihindari, karena yang pasti, tidak ada pihak yang akan menyerah begitu saja di tempat seperti ini. Sebelumnya, dia tidak memikirkan situasi ini karena menurutnya Minos tidak memiliki pemikiran revolusioner seperti itu. Dia yakin skenario terbaik baginya adalah membuat kesepakatan dengan keluarga Brown, membagi keuntungan kota kering dan mengamankan posisinya di sini. Sementara itu, dia dapat membuat aliansi dengan keluarga lain dalam upaya mendapatkan dukungan yang cukup untuk melindungi dirinya dari kekuatan yang mencoba mengambil alih tempat ini. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa Minos tidak berniat memberikan apa yang menjadi miliknya kepada organisasi kerajaan ini. Kamu bertaruh terlalu banyak di sini, Minos. Bahkan jika tentara memiliki kekuatan yang layak, itu tidak mungkin. Dibandingkan dengan keluarga kerajaan, mereka memiliki lebih dari 100.000 tentara. Dia berpikir sendiri sambil memikirkan masalah ini. Tentu saja tidak semua bawahan keluarga Brown ini adalah orang-orang kuat. Sebagian besar berada di 5 tahap pertama budidaya, dengan kurang dari 40 raja spiritual di peringkat tersebut. Namun, jumlah jenderal spiritual dari keluarga kerajaan itu dapat menghancurkan kota kering dengan mudah. Dan kemudian ada keluarga bangsawan lainnya. Dia melihat ekspresi percaya diri Minos dan merasa sedikit takut tentang masa depannya. Di kerajaan Brown, selain 2 keluarga bangsawan paling terkemuka, Silva dan Miller, serta keluarga kerajaan, ada selusin keluarga bangsawan lainnya. Tidak semuanya sekuat keluarga-keluarga terkemuka ini, namun mereka masih memiliki kekuatan yang besar. Sebagai gambaran, keluarga Yale, yang sebelumnya bertanggung jawab atas Akademi Spiritual Kota Kering, hanyalah rumah biasa di negara bagian ini. Namun, organisasi di belakang mantan Direktur Lionel masih memiliki 10 raja spiritual dan ratusan jenderal spiritual. Akhirnya Abi menghela nafas pasrah sambil memejamkan mata sejenak. Yah, jika kamu tidak terlalu pamer, menurutku kita mungkin masih punya waktu beberapa tahun sampai saat itu. Kamu menjadi penguasa tempat ini beberapa waktu yang lalu, jadi mereka tidak perlu khawatir akan mendengar kabar dari sini dalam waktu dekat. Sampai saat itu tiba, kuharap aku bisa memahami pikiranmu itu. Dia memikirkannya sebentar, tepat setelah menyelesaikan komentarnya. Bagaimanapun, Minos mengangguk setuju dan menarik wanita muda di seberangnya ke dalam pelukannya. Sepertinya kamu cukup mengkhawatirkanku, ya? Kamu teman yang baik sekali. Dia segera membawanya ke pangkuannya, membuatnya duduk menghadapnya sementara wajah mereka berada pada ketinggian yang sama. Rasakan ulah Minos yang tiba-tiba, Abi sempat kaget sesaat sambil berseru. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Namun, berbeda dengan mendengar respon verbal dari pemuda di depannya, Abi hanya melihat dan merasakan pemuda itu menciumnya dengan cepat. Gelombang dan setelah beberapa detik melakukan itu, saat dia memindai lekuk tubuh Abi, keduanya akhirnya berpisah. Minos lalu menatap matanya dan menggodanya. Kamu sangat manis mengkhawatirkanku sehingga aku ingin menciummu. Kamu tidak tahu malu, jangan lakukan ini lagi tanpa persetujuanku. Dia mengacungkannya dengan suara malu, dengan pipinya yang sudah memerah seluruhnya. Dia kemudian terkekeh dan kembali serius dengannya. Tapi jangan terlalu khawatir, Abi. Percayalah, aku tidak dalam bahaya. Oh,
Dia menyempitkan alisnya dan memelototinya, wajahnya masih merah karena malu dan duduk di pangkuannya. Dan kenapa kamu berpikir begitu? Karena kamu ingin begitu dekat denganku, bagaimana kalau kamu memberitahuku rahasiamu? Haha, sepertinya kamu sedang belajar bermain ya. Ucapnya menghindari pertanyaan Abi. Dia tahu dia mungkin akan mengetahui satu atau dua hal tentang dia segera karena dia akan bergabung dengan tentara lokal. Tapi dia tidak perlu mengekspos dirinya padanya tanpa perlu. Suatu hari nanti dia mungkin akan menemukan jawaban atas misteri kehidupan Minos, tapi tidak perlu terburu-buru. Jadi, dia tidak akan membicarakannya hanya karena dia memintanya. Bagaimanapun, setelah menyadari bahwa Minos tidak berniat menjawabnya, Abi menggigit bibir bawahnya karena frustrasi. Dia kemudian meninggalkan tempat itu setelah berbicara dengannya beberapa saat lagi. Dia tidak mengantuk dan sudah cukup istirahat untuk memulai sesi latihan berikutnya hari itu, selama dia berbicara dengan Minos. Selamat malam, aku akan ke kamarku sekarang. Ucapnya sebelum meninggalkan halaman rumah Minos. Baiklah, selamat berlatih. Bangkitnya Dataran Hitam bab 288, Rutinitas Mia 1. Malam berlalu dengan damai di kota kering. Petugas kebersihan kota telah membersihkan beberapa jalan di wilayah tengah, dan banyak orang melakukan rutinitas kerja malam mereka. Seperti kasus prajurit berpangkat rendah yang sedang melakukan tugas patroli. Akhirnya, saat fajar menyingsing, beberapa orang terlihat berjalan melalui jalan-jalan kota sambil menunduk, ingin sekali mendapatkan istirahat yang layak. Kemudian, mereka pergi ke berbagai penjuru kota ini, tempat tinggal mereka masing-masing. Pergeseran baru saja berakhir, dan tentara pagi telah menjalankan tugasnya, sehingga memungkinkan pesta malam untuk kembali ke rumah mereka. Bagaimanapun, suhu di kota kering saat ini adalah 15 derajat Celcius, dan warna langit masih agak gelap, ciri khas pagi hari. Kesegaran khas daerah ini bisa dirasakan oleh siapapun yang keluar rumah saat ini, sementara burung-burung sudah berkicau, mengeluarkan suara merdu ke seluruh penjuru kota. Dan di tengah pagi ini, seorang wanita yang mengenakan kemeja dan celana panjang hitam, pas di tubuh langsingnya, sedang berlari di jalanan bagian barat kota. Rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda, sementara butiran kecil keringat terlihat mengalir di dahinya. Haha, kemanapun dia lewat, suara napas terdengar saat dia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan seperti itu, jika dia mau, dia bisa melintasi kota ini hanya dalam waktu 10 menit dari satu tempat ke tempat lain. Pokoknya, setelah berlari hampir 1 jam di jalur khusus warga yang terburu-buru, Mia akhirnya mulai melambat. Hal ini dilakukannya setiap pagi sebagai bentuk latihan teknik gerak yang dipelajarinya di markas tentara setempat. Sebagai seorang kultivator biasa yang tidak ingin berperang atau menekuni spesialisasi apapun, Mia hanya berlatih agar bisa hidup lebih lama. Oleh karena itu, selain teknik kultivasinya, yang selalu dia luangkan waktu untuk mengolahnya, dia telah mempelajari beberapa teknik khusus dalam pertahanan dan dukungan. Lagi pula, untuk hidup lebih lama, dia juga harus memiliki kapasitas pertahanan minimal, bahkan jika itu untuk membela diri dan melarikan diri. Akibatnya, tidak seperti orang seperti bos sekretaris ini. Orang seperti Mia tidak repot-repot melatih teknik yang kuat, fokus pada pertempuran. Oleh karena itu, Mia telah mempelajari teknik gerakan segera setelah dia mencapai kultivasi tahap keempat beberapa bulan yang lalu. Bagaimanapun, cara terbaik untuk meningkatkan pemahamannya tentang teknik gerakan adalah dengan bergerak, dan karena alasan ini, dia berlari setiap pagi melalui jalan-jalan kota. Jelas sekali, teknik yang berfokus pada gerakan tidak hanya melibatkan bagian yang berhubungan dengan kecepatan yang mungkin dimiliki oleh seorang kultivator dalam berlari. Tidak, meskipun ini adalah titik yang paling terpengaruh oleh teknik jenis ini, masalah lain dapat diperbaiki dengan menggunakannya. Seperti misalnya, kemauan, seorang kultivator dalam sebuah pertarungan. Hal ini pada dasarnya melibatkan bagaimana tubuh seorang pejuang berperilaku dalam pertempuran. Seperti ketika satu pihak mencoba menghindari serangan pihak lain, reaksi tubuh seketika, cara yang lebih efisien untuk bergerak, bertarung, Semua ini dan lebih banyak lagi dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknik gerakan. Namun, sebagai warga biasa, jelas Mia tidak mempedulikan poin-poin tersebut dan hanya berusaha meningkatkan kecepatan larinya. Akhirnya, sekretaris Stuart muda itu berhenti di dekat tempat tinggalnya untuk mengambil napas ketika dia berbicara dengan beberapa tetangga. Selamat pagi, Mia muda. Apakah kamu sudah menyelesaikan lari pagimu? Seorang pria muda dengan lingkaran hitam di matanya bertanya padanya sambil bergerak dengan lesu. Selamat pagi, Wali. Kamu kenal aku selalu begitu, hehe. Dan kamu, apakah kamu kebetulan mengganti shift patroli kota? Kamu terlihat lelah. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya saat dia melihat Kopral Wali di depan dia. Ya, aku terpaksa melakukan ini untuk membantu seorang teman. Keduanya lalu berbincang sedikit lagi hingga akhirnya mereka berpisah. Mia harus pergi ke kantor Minos pagi-pagi sekali, sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara lebih banyak dengan tetangganya.
Pekerjaannya dimulai setiap hari sekitar jam 9 pagi saat dia bertemu dengan pejabat pemerintah setempat. Mereka membicarakan kabar terkini dari kota saat ini, hal-hal yang perlu diketahui Mia sebelum Minos tiba di kantor. Setelah itu, dia bekerja di kantor Minos hingga sore hari, saat dia akan keluar untuk menyelesaikan masalah lainnya. Secara umum, atasan wanita ini membuat keputusan hampir setiap hari, dan dialah yang paling sering menerapkan hal ini. Kepala pelayan Dilian biasanya membantunya dalam urusan ini, tapi dia tetap mengambil bagian terkecil dari pekerjaannya. Tentu saja, kepala pelayan memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada Mia. Jadi dia membuat lebih banyak keputusan dan lebih sedikit mengeluarkan tenaga dibandingkan Mia dalam menangani masalah administratif ini. Bagaimanapun, tak lama kemudian, waktu berlalu, dan Mia sudah berada di rumah pemerintah di Kota Kering. Saat ini, dia berada di sebuah ruangan besar di tempat itu, di mana sekitar 20 hingga 30 orang duduk dengan posisi berbeda. Beberapa baris meja dan kursi berada di tempat itu, yang ketinggiannya berbeda-beda, seperti halnya kursi di teater. Ada platform kayu di depan meja itu, dengan meja kayu merah, di tengah ruangan itu. Akhirnya, ketika masing-masing orang diberi tempat itu, Mia sudah membicarakan urusan sehari-hari dengan karyawan lain di meja merah itu. Dia mengenakan gaun sutra halus, berwarna biru, yang pada saat yang sama, meningkatkan ukuran tubuhnya, tetapi tanpa menjadi erotis, seimbang dalam semua aspek. Lagi pula, ini adalah area kerja, bukan klub malam. Bagaimanapun, ketika orang-orang di depannya sesekali bangun untuk berbicara, memberikan laporan mereka, Mia bertanya kepada seorang lelaki tua yang berdiri di tengah-tengah kelompok itu. Pembangun Jordan, bagaimana pembangunan publik di kota kita? Mendengar hal tersebut, lelaki tua bernama Jordan itu bangkit dari kursinya dan segera merapikan bajunya sebelum mulai melaporkan beritanya. Bu Mia, banyak hal yang harus saya laporkan. Pertama, pembangunan kompleks kepolisian Kota Kering baru saja mulai dibangun. Baru-baru ini, kami menerima peningkatan pendapatan untuk konstruksi sipil, dan kami dapat sedikit memajukan dimulainya pembangunan tempat ini. Adapun berapa lama waktu yang kami perlukan untuk menyelesaikannya, jika semuanya berhasil dan kami mendapatkan semua materinya, maka saya yakin dalam 1 tahun atau mungkin beberapa bulan. Itu akan siap. Oh itu bagus, komentar Mia. Jordan kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan membahas berbagai konstruksi terkait pelayanan publik setempat. Selanjutnya, kita memiliki pembangunan menara kota, rumah sakit kota. Setelah beberapa saat, Jordan menyimpulkan semua yang dia katakan tentang lokasi pembangunan Kota Kering. Pertama, berbicara tentang bagian jasa dan kemudian merangkum statistik pembangunan bangunan tempat tinggal. Akhirnya, orang lain di ruangan itu juga mulai melaporkan kabar terbaru mereka kepada Mia. Undang-undang dan sanksi masing-masing dari undang-undang tertulis di dataran hitam sudah siap untuk diterbitkan. Namun, kami menahannya sampai kepolisian kota berkembang, tentu saja bersamaan dengan selesainya pembangunan gedung setempat. Penjara. Seseorang mengatakan ini secara singkat. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk terjadi. Bahkan belum diputuskan bagaimana persidangan terhadap kemungkinan penjahat di kota kita akan dilakukan. Sebenarnya, dan polisi sendiri bahkan belum terbentuk. Jadi, perencanaan organisasi ini masih dalam tahap awal, dan mungkin memerlukan waktu beberapa bulan sebelum kita mengadakan kontes. Kami baru-baru ini mencapai 1.300 hektar lahan pertanian, dan proyeksi kami untuk panen berikutnya adalah Persekutuan Alkimia Kota Kering membutuhkan teknik tingkat biru. Sayangnya, kita hanya punya sedikit pilihan, dan potensi siswa kita terbuang sia-sia karena ini. Kelompok pemburu tidak bisa mengimbangi binatang buas yang muncul di lingkungan kita. Banyak dari mereka menyerang di malam hari ketika kita tidak memiliki cukup orang untuk melindungi ladang tanaman. Maka pertemuan itu berlanjut beberapa saat lagi hingga akhirnya berakhir. Bangkitnya dataran hitam bab 289, rutinitas Mias 2. Setelah menyelesaikan aktivitas pertamanya hari itu, update meeting, Mia meninggalkan tempat itu dan langsung menuju kantor Minos. Pada saat ini, steward muda biasanya hampir sampai, kemudian sesi kultivasi pagi harinya. Maka dari itu, Mia harus segera bersiap jika hal itu terjadi. Dia bertanggung jawab untuk memberikan informasi terbaru kepada penguasa setempat tentang banyak hal, jadi dia harus berada di sana ketika penguasa setempat tiba. Lagi pula, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai posisinya. Rumah besar Minos belum terlalu besar, luas bangunannya kurang dari 10.000 meter persegi. Jadi, dimanapun dia berada sebelumnya, berkeliling di tempat ini tidak akan membuat Mia membuang banyak waktunya. Pada saat yang sama, saat dia bergerak di sekitar bagian administrasi mansion, Mia melewati beberapa orang dan bertukar beberapa kata. Meskipun masih permulaan hari, tempat ini sudah cukup ramai, terutama oleh orang-orang dari tentara, dan lainnya dari pertanian, pembersihan kota, perdagangan, Ia terkenal karena sebagian besar orang sering mengunjungi kantor pusat pemerintah, sehingga selalu ada orang yang mampir untuk mengucapkan selamat hari padanya.
Oh ya, setelah melewati beberapa koridor properti ini, sekretaris muda Stuart sudah sampai di tempat kerja utamanya. Kamar Minos dibagi menjadi dua area besar, kantornya sendiri dan satu lagi tempat ruang tunggu berada. Di tempat itu beberapa kursi ditempatkan secara strategis di sisi-sisi tempat ini, saling berhadapan. Lalu akhirnya ada bangku tinggi di depan tempat meja Mia berada. Selain itu, ada beberapa lukisan di sekitarnya, tetapi tidak ada satupun yang bernilai tinggi. Mereka hanya berfungsi sebagai penghias ruangan dan belum dilukis oleh pelukis spiritual tingkat tinggi. Oleh karena itu, barang-barang tersebut ada di sana hanya untuk menunjukkan pemandangan dataran hitam. Gambaran spiritual dapat mempunyai efek spesifik pada para kultivator, namun hanya orang tingkat tinggi yang dapat menghasilkan sesuatu seperti itu. Namun, tidak akan ada lukisan tingkat tinggi di Kota Kering, karena Minos sendiri belum pernah mencoba membeli lukisan seperti ini sebelumnya. Sedangkan untuk melukis, itu bukanlah sebuah profesi di dunia spiritual. Bahkan ada yang menggunakan teknik spiritual untuk menghasilkan lukisan tersebut. Namun melibatkan teknik dari berbagai bidang, bukan dari satu spesialisasi, seperti yang terjadi pada profesi, misalnya alkemis. Ada beberapa subklasifikasi teknik alkimia di dunia, namun semuanya masih ditujukan untuk pemurnian spiritual. Ia bahkan bisa bertindak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada teknik yang mengendalikan nyala api, teknik lain yang menghilangkan kotoran berlebih dari komponen, teknik lain untuk membentuk pil, Tapi semua teknik ini bertujuan untuk menghasilkan pil yang dimurnikan. Namun berbeda dengan lukisan. Selama seorang kultivator telah mempelajari setidaknya satu teknik pendukung yang berfokus pada kekuatan pikiran, maka siapapun bisa menjadi seorang pelukis. Misalnya, pelukis prajurit melukis tentang perkelahian, peperangan, pelukis alkemis yang membuat lukisan tentang pemurnian, dan lain-lain. Dan hasilnya berbeda-beda pada setiap lukisan. Lukisan yang dibuat oleh seorang alkemis bisa sangat bermanfaat bagi para alkemis, karena dapat memberi mereka wawasan dan pemahaman tentang para ahli tersebut. Begitu pula dengan lukisan yang dibuat oleh ahli dari bidang lain. Bagaimanapun, tidak ada lukisan di ruang resepsi di kantor Minos yang dapat memberikan pengaruh besar pada para penggarap. Tingkat penciptanya tidak tinggi, artinya pemahaman di dalamnya tidak banyak. Namun hal ini memenuhi perannya sebagai penghias lingkungan, setidaknya dalam jangka pendek. Pokoknya Mia sudah mulai mempersiapkan aktivitasnya di tempat itu saat Dillian tiba. Dia mengenakan setelan hitam, dengan kemeja putih di bawahnya, yang memberikan penampilan menarik pada pria ini. Kumis yang menonjol dan rambut pendek, dengan beberapa helai uban, menandakan bahwa dia telah berumur panjang dan sudah dapat dianggap sebagai individu yang memiliki banyak pengalaman. Akhirnya, dia tersenyum diam-diam di bibirnya saat dia berjalan dengan tenang melewati tempat itu. Selamat pagi, Mia muda. Selamat pagi, kepala pelayan Dillian. Apakah kamu tampak puas dengan sesuatu? Dia bertanya samar-samar, memperhatikan ekspresi sosok yang baru saja masuk ke sana. Haha, tidak apa-apa, aku baru bangun dengan perasaan baik hari ini. Aku merasakan kemajuanku semakin dekat, hehe. Ucapnya puas sambil menyembunyikan alasan kebahagiaan paginya. Tentu saja, berada lebih dekat dengan kemajuan adalah hal yang luar biasa dan akan membuat siapapun merasa senang, tapi bukan itu alasan mengapa suasana hati Dillian begitu baik. Lagi pula, dia tidak perlu terlibat urusan pribadi dengan orang lain, dan dia memang sudah hampir menembus level 50. Oh, hebat, ini akan menjadi tanda penting bagi dataran hitam. Keduanya lalu berbincang beberapa saat hingga akhirnya Minos berjalan melewati pintu tempat itu. Dia mengenakan celana panjang berwarna coklat sambil mengenakan kemeja krem yang kancingnya masih setengah terbuka di bagian leher. Rambut coklatnya basah seperti baru saja selesai mandi dan langsung menuju ke sini. Bagaimanapun, dia akhirnya menyapa dua orang di sana, lalu ketiganya pergi ke kantornya. Saat ini, Minos sedang duduk di salah satu sofa di sana, di samping Dillian, sementara Mia ada di depan mereka. Dia sudah mulai memberitahu mereka tentang kejadian terkini di kota, tentang hal-hal yang dia dengar sebelumnya. Baru-baru ini, Serikat Alkemis meminta pemerintah setempat untuk mencoba mendapatkan teknik tingkat biru yang ditujukan untuk alkimia. Sayangnya, tidak ada satupun di perpustakaan umum setempat, jadi mereka merasa kehilangan potensi siswa baru. Mendengar hal tersebut, Dillianlah yang pertama mengomentari hal tersebut. Itu sudah diduga. Lagi pula, meskipun para pejuang bisa mempelajari berbagai jenis teknik di perpustakaan, alkemis dan profesional lainnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Mendengar hal tersebut, Minos langsung mengangguk setuju dan berkata, benar, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Teknik perpustakaan ini berasal dari musuh kita, yang semuanya adalah pejuang. Dia kemudian menghela nafas sejenak dan kemudian melanjutkan. Mia, beritahu mereka aku akan menyelesaikan ini pada perjalananku berikutnya. Tapi untuk saat ini, mereka masih harus menunggu beberapa bulan lagi. Oke, lanjutkan ke topik berikutnya. Para pemburu di kota mengeluh bahwa jumlah hewan spiritual di wilayah dekat ladang pertanian telah meningkat,
dan mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja di malam hari. Hal seperti itu wajar terjadi. Lagi pula, dengan tumbuhnya tanaman di wilayah dekat kota kering, banyak makhluk spiritual yang telah bermigrasi ke lokasi ini. Makanan adalah sesuatu yang kurang bagi makhluk-makhluk yang menghuni dataran hitam yang terpencil, dan karena itu, dengan munculnya banyak tumbuhan di kota kering, binatang-binatang ini tidak dapat berhenti datang ke sini. Tuan muda, saya rasa kita bisa mengikuti ide yang saya sarankan sebelumnya. Itu bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat. Dilian berkata cepat. Minos kemudian menatap kepala pelayan itu sejenak dan teringat percakapan mereka beberapa hari yang lalu. Oh, apakah kamu berbicara tentang serikat tentara bayaran? Itu mungkin ide yang bagus. Meskipun ini masih pagi, itu tidak akan membahayakan kota. Serikat tentara bayaran bisa mendapatkan keuntungan dibandingkan layanan pemerintah, yaitu kebebasan. Artinya, meskipun pejabat pemerintah harus bekerja pada jam-jam tertentu dalam sehari. Pada umumnya, pada waktu yang tepat, sebagai suatu rutinitas, tentara bayaran mempunyai lebih banyak kebebasan dalam hal ini. Orang dapat bergabung dengan guild dan hanya melakukan misi ketika mereka memiliki waktu luang atau sangat membutuhkan kristal. Di sisi lain, ada beberapa pilihan untuk pekerjaan lokal, dan banyak orang mungkin tidak tertarik untuk hidup sebagai pemburu, dan melakukan hal ini setiap hari. Lagi pula, tidak ada gaji tetap bagi para profesional ini, karena penghasilan mereka hanya bergantung pada perburuan masing-masing. Oleh karena itu, mungkin akan lebih mudah bagi layanan tertentu untuk dilakukan melalui penggunaan jenis organisasi ini dibandingkan dengan metode kontrak tradisional. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 290, Rutinitas Mias 3. Keuntungan memiliki guild tentara bayaran lebih dari sekedar kebebasan bagi anggotanya. Misalnya, di kota yang berpenduduk lebih dari 130.000 jiwa, seperti halnya kota kering saat ini, tidak mudah bagi semua orang untuk mengetahui peluang di wilayah tertentu. Bahkan ada banyak publisitas untuk pekerjaan di pemerintahan daerah, dan semua penduduk mengetahui lowongan yang tersedia. Namun, tidak ada pengungkapan yang dapat menjangkau semua orang yang bekerja di sektor informal atau layanan dari perusahaan swasta di kota tersebut. Misalnya, dalam kasus pemburu, meskipun pekerjaan ini merupakan pekerjaan informal, ada sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun, di tengah tempat dengan puluhan ribu orang, saat ini hanya terdapat kurang dari 200 pemburu. Dengan jumlah sebanyak itu, bahkan jika dihitung dari keluarga orang-orang tersebut dan profesional lain yang berhubungan langsung dengan kawasan ini, jumlah total orang yang mengetahui realitas perburuan tidak mencapai 5.000. Dan justru karena alasan ini, meskipun populasinya cukup untuk memunculkan lebih banyak pemburu, terdapat kekurangan tenaga kerja untuk kegiatan ini. Itu adalah masalah komunikasi. Bagaimanapun, Dilian mulai memijat kumisnya sambil memikirkan hal ini sejenak. Dia kemudian melihat ke arah Sekretaris Mia dan kemudian ke Minos dan berkata, dengan dibukanya serikat tentara bayaran, kita dapat memecahkan masalah komunikasi antara penduduk dan layanan yang kurang tersebar luas ini. Di satu tempat, masyarakat dari seluruh penjuru kota akan bisa mendapatkan layanan di berbagai wilayah, sementara semuanya akan diklasifikasikan untuk memudahkan pilihan mereka. Mereka akan tahu persis berapa penghasilan yang bisa mereka peroleh dari setiap pekerjaan. Persyaratannya seperti minimal kekuatan yang dibutuhkan, masa pengabdian, bagaimanapun juga, akan ada berbagai macam informasi untuk membantu mereka memutuskan misi mana yang akan diambil. Dan mendengar ini, Minos mengangguk setuju. Serikat tentara bayaran seperti yang sebelumnya diusulkan Dilian kepadanya adalah serikat yang sempurna. Tidak akan ada masalah komunikasi seperti itu di kota kecil, tapi semakin terkenal kota kering, hal itu hanya akan semakin memburuk. Dalam hal ini, menyelesaikannya selagi masih dini dapat menghindari banyak masalah di kemudian hari. Baiklah, sepertinya memajukan pengembangan guild tentara bayaran adalah yang terbaik. Jadi, meskipun kita belum mencapai keadaan kritis, kita akan lebih siap, dan kita masih bisa menyelesaikan masalah ini. Dari binatang spiritual, Minos kemudian melanjutkan berbicara, menambahkan poin lain pada topik tersebut. Setelah dipikir-pikir, ini akan lebih membantu kami. Dengan serikat tentara bayaran, sebagian dari populasi akan dapat mencapai lonjakan pendapatan, yang akan memungkinkan orang-orang ini berinvestasi lebih banyak lagi dalam budidaya mereka. Dengan ini, masa depan kepolisian kota akan memiliki lebih banyak pesaing potensial untuk lowongan yang akan ditawarkan. Minos dan pemerintahannya sudah mempersiapkan pengembangan kepolisian setempat dalam 1 atau 2 tahun. Organisasi seperti itu tidak terlalu berguna di masa lalu kota kering, tapi sebentar lagi akan berbeda. Lagi pula, dengan pembangunan lokal, ancaman terhadap wilayah Minos akan semakin meningkat. Oleh karena itu, tentara harus mempunyai tanggung jawab internal yang lebih sedikit. Dari sana, tentara Dataran Hitam akan mulai bertindak untuk menjamin keamanan wilayah tersebut. Tujuan keberadaannya, hal-hal sepele seharusnya tidak menjadi perhatian kekuatan paling vital di kawasan ini, yaitu mereka yang mampu mempertahankan dan berjuang demi Dataran Hitam.
Dengan begitu, kepolisian setempat akan dikembangkan untuk memberikan ruang yang dibutuhkan tentara. Ya, dengan serikat tentara bayaran, lebih banyak orang akan bisa mulai bertarung dan meningkatkan keterampilan tempur mereka. Jadi, kita akan bisa mendapatkan kelompok yang lebih siap untuk pemilihan polisi setempat di masa depan. Dilian berkomentar. Dan setelah beberapa waktu membicarakan masalah ini, Minos segera memerintahkan Mia untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Membangun guild tentara bayaran bukanlah pekerjaan yang sulit, karena tidak diperlukan bangunan unik untuk markas besar lokasi ini. Dengan begitu, hanya dalam beberapa minggu, sebuah gedung bisa dibangun dan dibuka untuk umum. Faktanya, tugas yang paling memakan waktu dan menantang adalah mengatur tempat ini, yaitu bagaimana cara kerjanya. Itu, tentu saja, berkisar dari peringkat misi, sistem hierarki, penghargaan, karyawan. Bagaimanapun, ada rencana besar di balik layanan baru ini, yang dapat melayani puluhan ribu orang. Tapi ini semua bisa dilakukan saat gedung guild sedang dibangun, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Mia kemudian membuat beberapa catatan di clipboard yang ada di tangannya lalu berkata, "Baiklah Tuan Muda, topik selanjutnya yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah hasil panen terakhir." Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan tentang isu-isu yang telah diperbarui Mia pada pertemuan sebelumnya. Dia melaporkan semua masalah sementara Minos memberinya beberapa jawaban tentang apa yang harus dilakukan, terkadang dengan kepala pelayan Dilian menggantikannya. Lagi pula, Stuart muda bukanlah orang bijak yang berpengetahuan mutlak. Memoir yang diterimanya dari Henricus Longus terutama berfokus pada subjek yang terkait langsung dengan dunia budidaya. Jadi, itu adalah informasi tentang pertempuran, teknik, pengaruh kuat dari dunia spiritual, organisasi, adat istiadat, informasi teknis. Pokoknya, hal-hal yang tidak melibatkan banyak pengetahuan tentang pengelolaan suatu wilayah. Henricus Longus adalah seorang pejuang, seseorang yang tidak secara langsung memimpin organisasinya meskipun pernah menjadi pemimpin pada zamannya. Dia bertindak sebagai bupati kota perairan, Myria, yang berada di sana lebih untuk melindungi atau menandai wilayah keluarga Stokes daripada memerintah. Hal-hal seperti menjalankan tempat itu dilakukan oleh orang lain. Akhirnya, karena itu, Minos seringkali bergantung pada nasihat Dilian dan pejabat setempat lainnya. Tapi tentu saja dia punya visi tentang apa yang ingin dia lakukan di Dataran Hitam. Lagi pula, dia pernah bersekolah di Akademi Spiritual di Kota Matahari Terbenam. Tempat munculnya banyak pemimpin kerajaan Brown di masa depan. Pengetahuan Henricus Longus tentang kehidupan juga tidak sia-sia dalam hal ini. Bagaimanapun juga, meskipun Tuhan tidak memerintah, dia masih hidup selama lebih dari 50.000 tahun. Sulit untuk tidak mempelajari satu atau dua hal tentang manajemen setelah hidup sekian lama. Akhirnya, Mia kembali ke mejanya di bagian penerima tamu kantor Minos, tepat setelah dia selesai berbicara dengannya dan Dilian. Pada saat itu, dia biasanya tinggal di sana sampai penguasa muda itu pergi berlatih lagi. Dan saat ini, dia akan menyelesaikan perintah yang diberikan Minos hingga dia kembali ke kantor, dari tengah hari hingga menjelang malam. Meski Minos tidak memiliki jam kerja tertentu di kantornya, namun biasanya ia membutuhkan jumlah waktu yang sama dalam setiap latihan. Jadi, meskipun dia bekerja kapanpun dia mau, ia punya gambaran bagus tentang berapa banyak waktu yang dia miliki untuk menyelesaikan urusan lain selama dia pergi. Saat Minos tidak berada di kota kering, seperti yang terkadang dia lakukan di masa lalu, rutinitas Mia sedikit berubah. Secara umum, rutinitasnya menjadi kurang beragam. Dilian biasanya menggantikannya sebagai pemimpin kota, jadi dia harus bekerja sebagai sekretaris kepala pelayan pada saat itu. Tapi Dilian adalah seseorang yang lebih teratur dalam pekerjaannya dibandingkan Minos. Lagi pula, dia sudah lama menjadi kepala pelayan, atau masih menjadi kepala pelayan, sehingga dia terbiasa bekerja lebih teratur. Jadi, biasanya dia mengadakan rapat di pagi hari, tetap di kantor hingga sore hari, dan akhirnya menyelesaikan hari itu dengan memberi perintah kepada Dilian atau siapapun yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Pokoknya rutinitas Mia cukup padat sejak Minos tiba di kota kering ini karena ia harus bekerja hampir 10 jam sehari. Namun, sekretaris ini tidak perlu mengeluh. Faktanya, karena kedudukannya yang penting dan bekerja langsung dengan pemimpin kota, Mia mendapatkan salah satu gaji terbaik di pemerintahan. Penghasilannya berada di urutan kedua setelah Dilian. Mia saat ini menerima 2.400 kristal spiritual tingkat rendah per bulan. Hal seperti itu hampir setengah dari apa yang akan diterima oleh Raja Spiritual di pasukan lokal dan 3 kali lipat gaji sersan. Karena itu, Mia tersenyum bahagia. Hidup bahagia dengan pekerjaannya yang bergaji tinggi.